Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kanisa di kelas Matematika Nisa. Bagikan kesan pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Pada kesempatan kali ini Kanisa akan melanjutkan materi berikutnya, itu tentang faktorisasi prima, FPB, dan KPK. Yang akan kita lanjutkan pada bagian 2, yaitu tentang FPB. Oke, FPB itu apa sih? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, ya. Jadi singkatannya adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, ini udah Kanisa tandain nih, dimerah-merahin. F-nya itu faktor, P-nya persekutuan terbesar. Jadi ingat kalau B itu besar ya. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Dalam mengerjakan faktor persekutuan terbesar ini, stepnya adalah kita harus bisa mengerjakan faktorisasi prima dulu. Nah, faktorisasi primanya kayak gimana? Kanisa udah jelasin di bagian sebelumnya ya. Buat kalian yang belum paham bagaimana cara menggunakan pohon faktor atau mengerjakan faktorisasi prima, kalian bisa cek video bagian 1 ini Kanisa taruh di pojok kanan atas ya, atau kalian bisa cek link ada di kolom deskripsi. Oke, untuk FPB ini, cara mengerjakannya atau mencari FPB ini ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya apa sih? Nih, pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Gimana sih biar lebih paham? Kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah FPB dari 16 dan juga 40. Oke, di sini udah ada 16 dan 40. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan faktorisasi prima dulu untuk 16 dan 4 ya. Jadi tadi kalau misalkan kita punya 16 ini kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 8 ya. Dibagi lagi dengan 2, itu 4. Dibagi lagi dengan 2, ini 2. Nah, udah beres ya. Nah, kita peroleh ini 2, 2, 2, 2 ya. Jadi, ini tulis faktorisasi prima dari 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada 4 ya, ada 4 kali. Berarti ini 2 pangkat 4. Selanjutnya, bilangan yang berikutnya adalah 40. 40. Ini kita bagi dengan 2. Hasilnya 20. Lalu dibagi lagi dengan 2. Hasilnya 10. Dibagi lagi dengan 2. Hasilnya 5. Nah, 5 bilangan prima ya. Berarti udah selesai sampai sini. Jadi sini faktornya ada 2, 2, 2, dan 5. Oke, maka bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 40 itu adalah 2 kali 2 kali 2 dikali 5. Ya, ini 2-nya ada 3 kali, jadi ini 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, udah dapet nih yang 16 sama 40. Faktorisasi prima 16 ada 2 pangkat 4, dan faktorisasi dari 40 ada 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, sekarang kita masuk ke FPB. FPB. Kita lihat tanda kuncinya di sini. Faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat di sini. Nah, yang sama ini siapa? Ini ya. Nih, sama-sama 2. Oke, 5 ada yang sama nggak? Nggak ada ya, karena di sini nggak ada 5, di atasnya nggak ada 5. Jadi 5-nya nggak perlu ikut dilingkari ya. Nah, sekarang udah ada yang nih, faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Sekarang kita tinggal lihat, 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3. Yang lebih kecil yang mana? 2 pangkat 3, betul. Jadi FPB-nya adalah, kita ganti ya warnanya biar beda. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 3. Atau 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, ini hasilnya adalah 8. Selesai. Jadi FPB dari 16 dan 40 yaitu 8. Gimana? Mudah bukan? Sekarang kita coba contoh soal berikutnya ya. Oke, ini contoh soal yang kedua. Tentukanlah FPB dari 9, 15, dan 45. Kok angkanya jadi ada 3 sih, Kanisa? Nggak usah pusing, nggak usah bingung kalau misalkan ada angkanya 3 kayak gini ya. Nah, ini ada 9, 15, dan 45. Kalau ada 3 gini nggak apa-apa. Caranya tetap sama, kita cari faktorisasi primanya dulu. Mulai dari 9. 9 bilangan ganjil, berarti nggak bisa dibagi 2 ya. Kita langsung bagi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3.
Nah, sudah selesai. Nah, di sini kita udah dapat faktorisasi prima dari 9, yaitu 3 kali 3. Nah, 3-nya ini ada 2, jadi kita bisa tulis 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya 15. 15 ini bisa kita bagi 3, hasilnya adalah 5. 5 juga sudah bilangan prima ya, jadi ini faktor primanya adalah 3 dan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Yang terakhir, 45. 45 ini bisa kita bagi 3. Hasilnya adalah 15. 15 bisa kita bagi lagi 3. Hasilnya adalah 5. Selesai sampai sini, jadi faktornya adalah 3, 3, dan 5. Jadi kita bisa tulis faktorisasi prima dari 45, yaitu 3 kali 3 kali 5. Nah, ini 3-nya ada 2, jadi bisa kita tulis 3 pangkat 2 dikali 5. Oke, nah sekarang kita mau cari FPB. FPB dari ketiga bilangan ini, dari 9, 15, dan 45. FPB tadi kata kuncinya adalah cari faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, yang sama tuh ada apa aja nih? 3, 3, 3. Nah, sama-sama punya 3 ya. 5-nya di sini ada, di sini ada, di sini nggak ada ya. Jadi 5-nya tidak bisa diikutsertakan. Kita tinggal lihat 3 aja. Nah, di sini ada 3 pangkat 2, 3, dan juga 3 pangkat 2. Ambil yang pangkatnya paling kecil ya. Yang pangkatnya paling kecil berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, dia nggak ada pangkatnya, artinya dia pangkat 1. Jadi FPB-nya adalah 3. Sudah, selesai. Segini aja. Atau lebih lengkapnya ditulisnya adalah FPB dari 9, 15, dan 45 adalah 3. Selesai. Oke? Kita lanjutkan dengan soal latihan berikutnya. Contoh soal nomor 3. Nabila pergi ke kebun untuk membantu kakek memetik buah. Hasil panen kali ini mendapatkan 24 buah jeruk, 48 buah apel, dan 56 buah mangga. Nabila dan kakek akan memasukkan buah-buahan tersebut ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis buah dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Nabila dan kakek adalah oke. Jangan panik kalau udah ketemu soal cerita kayak gini ya. Di sini kita lagi belajar tentang FPB. Kata kuncinya itu bisa dilihat dari mana. Ada buah-buahan yang akan dimasukkan ke dalam keranjang dengan jumlah yang sama ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah keranjang terbanyak. Ya, jadi di sini kita akan mencari FPB. FPB dari buah yang pertama itu buah jeruk ada 24. Buah yang kedua itu ada buah apel 48. Lalu buah yang ketiga ada buah mangga 56. Jadi kita tinggal fokus sama angkanya aja. 24, kemudian 48, dan 56. Nah, kita faktorisasi primakan. Nah, menggunakan pohon faktor. 24 bilangan genap, jadi bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. 12 juga bilangan genap, bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 bilangan genap, kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, jadi berhenti. Maka faktor primanya adalah 2, 2, 2, dan 3. Jadi di sini kita bisa tulis faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 dikali 3. Ini 2-nya ada 3 kali ya, jadi kita bisa tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk buah apel ada 48 buah, kita faktorkan, bagi 2, hasilnya 24. 24 masih bilangan genap, bisa kita bagi 2 lagi, hasilnya 12. 12 bilangan genap, kita bagi 2 lagi, 6. 6 juga bilangan genap, kita bisa bagi 2, yaitu 3. Nah, sudah berhenti di 3. Maka faktor dari 48 adalah 2, 2, 2, 2, dan 3. Jadi bisa kita tulis lagi di sini. Faktorisasi prima dari 48 ya, itu adalah 2 kali 2 kali
2 kali 2 kali 3. Sama dengan, ini 2-nya ada 4 ya. Maka di sini 2 pangkat 4 dikali 3. Oke, selanjutnya. Untuk buah mangga, ada 56 buah. Ini kita faktorkan. Bagi 2, hasilnya adalah 28. Oke, 28 kita bagi 2, itu hasilnya 14. 14 kita bagi 2, itu 7. Nah, 7 adalah bilangan prima. Jadi selesai sampai 7. Maka di sini diperoleh 2, 2, 2, dan 7. Kita bisa tuliskan faktorisasi prima dari 56. Itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 7. Maka ini 2-nya ada 3 kali, jadi bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, udah semua nih. Buah jeruk, katanya buah apa? Buah mangga. Udah semua. Selanjutnya kita akan mencari FPB. FPB dari 24, 48, dan 56. Oke. Kata kuncinya tadi apa? Kita harus cari faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kita lihat faktor prima yang sama. Di sini sama-sama punya 2 ya. Nah, 3 nggak ada ya di sini. Kemudian 7 juga tidak semuanya ada. Jadi karena yang semuanya ada hanya 2, maka cuman lingkarin 2. Selanjutnya kita lihat pangkat terkecil. Yang pangkatnya terkecil berapa? Ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 3. Pangkatnya yang paling kecil adalah pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3. Atau bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Oke, udah dapat FPB-nya adalah 8. Jadi kita bisa masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya ya, itu jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Nabila dan kakek adalah 8 keranjang. Selesai. Oke, kalau ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan, kalian bisa cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Selanjutnya, Kanisa sudah siapkan soal latihan untuk kalian bisa coba. Oke, ini dia soal latihannya. Selamat mencoba, terima kasih, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.